Iya, selamat sore, selamat berjumpa lagi dan selamat apa saja ketika Anda melihat siaran kami di channel YouTube Danang PK 2016. Tetap kita lagi siaran di Mini Studio Sentra. Ya, sekarang tanggal 15 Januari 2021. Kemarin ketika mau siaran, kami tidak siaran, nggak jadi siaran. Ada kabar duka untuk saudara kita dan kawan-kawan kita di Sulawesi Barat. Mari kita turut prihatin dan berduka cita, berbelasungkawa terhadap saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat. Semoga yang meninggal diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa sesuai amal dan ibadahnya. Demikian juga para korban-korban yang kehilangan harta bendanya, semoga pemerintah cepat turun tangan untuk membantu dan memulihkan keadaan di wilayah sana. Itu yang terjadi dan kita turut berduka cita. Ya, hari ini saya tidak membahas masalah di Sulawesi Barat dulu karena berita masih banyak, harus saya selektif dulu. Tapi hari ini saya akan bicara tentang peraturan polisi yang mengatur untuk kegiatan security atau satpam, dan ini untuk para kaum profesi satpam bisa dilihat, didengarkan. Mungkin selama ini tidak tahu apa itu yang terjadi dengan peraturan-peraturan ini, dan bagi para pengguna jasa juga akan menjadi baik untuk melihat sekilas apa yang terjadi dengan peraturan baru dari Polisi nomor 4 tahun 2020. Ya, seperti kita ketahui pada tanggal 5 Agustus tahun 2020, Kapolri menerbitkan peraturan polisi perundangan ya, termasuk ini undang-undang nomor 4 tahun 2020 yang mengatur tentang kegiatan satuan pengamanan. Apa perbedaannya Perpol, peraturan polisi, dan Perkap, peraturan Kapolri? Kalau selama ini para profesi satpam payung hukumnya melalui Perkap, peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007. Itu yang bicara tentang Pam Swakarsa dan Satpam. Kalau kita lihat perbedaannya, kalau Perkap adalah peraturan Kapolri, itu berarti kebijakan daripada Kepala Polisi Republik Indonesia. Berarti itu undang-undangnya kalau menurut saya masih kurang kuat, belum dilakukan perundangan. Tapi kalau sudah melalui perundang-undangan melalui peraturan polisi, berarti ini sudah tidak menjadi kebijakan Kapolri. Karena namanya kebijakan, suatu saat Kapolri menerbitkan lagi kebijakan yang bisa berbeda. Tapi kalau sudah peraturan, berarti sudah digodok menjadi suatu undang-undang. Mudah-mudahan nanti ada undang-undang tersendiri untuk kegiatan Pam Swakarsa ini. Itu yang pertama, perbedaan antara peraturan polisi dan peraturan Kapolri. Ya, yang menarik dari peraturan polisi nomor 4 tahun 2020 bahwa akhirnya profesi satpam menjadi profesi yang memiliki jenjang karir
dengan berdasarkan kompetensi dan masa kerja para anggota Satpam. Nah, kompetensi dan masa kerja ini nantinya akan menentukan berupa pengalaman dan bekerja ini. Jadi kalau di Peraturan Polisi Nomor 4 Tahun 2020 ini, akhirnya Panswakarsa dibagi menjadi dua. Satu, Satpam, dua, Satkamling. Nah, ini ada perbedaan sekarang. Kalau dulu semua dianggap Satpam atau security. Nah, Satpam ini sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas non-justisial yang direkrut sesuai ketentuan Polri. Berarti Satpam itu dididik, dilatih, dan diawasi oleh Polri. Tentu saja karena dididik dan dilatih, dia mempunyai semacam ijazah atau sertifikat sesuai kompetensi pelatihan yang mereka ikutin. Otomatis mereka memiliki KTA yang diterbitkan oleh Polda untuk Garda Pratama dan Garda Madya. Untuk Garda Utama akan ditentukan oleh Mabes Polri. Dan Satpam yang paling utama adalah memiliki status ketenaga kerjaan. Ya, kalau disebut Satpam berarti punya status tenaga kerjaan. Apa yang dimaksud tenaga kerjaan? Berarti dia punya perjanjian-perjanjian di dalam dia bekerja. Punya PKWT kalau mereka berdasarkan kontrak-kontrak kerja, ada PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Ataupun kalau mereka sudah diangkat jadi pegawai atau dari suatu perusahaan atau instansi, mereka sudah punya skep keputusan pengangkatan. Itu yang membedakan dari Satkamling. Kalau Satkamling mungkin adalah pengamanan sukarela yang tidak terdidik secara rapi dan punya jenjang pendidikan di dunia pengamanan. Karena bagi Satpam ada 3 pendidikan jenjang sertifikasinya. 1, Garda Pratama, 2, Garda Madya, dan 3, Garda Utama. Oke, itu yang pertama, perbedaan antara Satpam dan Satkamling. Ini kita bisa dilihat di Peraturan Polisi Nomor 4 Tahun 2020, Pasal 1 dan ayat ketiga dan 4. Itu yang saya soroti. Yang kedua, perekrutan Satpam hanya boleh dilakukan oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan, merujuk pada pasal ke-8. Jadi sudah tidak ada lagi perekrutan melalui yayasan atau apa yang tidak merujuk daripada Badan Usaha Jasa Pengamanan. Kenapa? Kalau perusahaan Badan Usaha Jasa Pengamanan berarti dia mempunyai surat izin operasional yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Mabes Polri. Itu jadinya. Jadi segala kegiatan perekrutan Satpam beda dengan Satkamling, mungkin Pak RT, RW atau lingkungan atau sebagainya menggunakan itu, mereka hanya tanpa Badan Usaha Jasa Pengamanan dari perjanjian orang per orang ataupun perorangan dengan suatu badan sosial. Itu. Oke. Ketiga, seperti yang kita ketahui bahwa Satpam harus memiliki status ketenaga kerjaan dengan sistem PKWT ataupun surat keputusan untuk diangkat jadi karyawan tetap. Itu merujuk dari pasal 1 ayat dan pasal 4. Berarti dengan sistem ini setidak-tidaknya para pengguna jasa Satpam please
memahami bahwa mereka juga seorang profesional, bukan hanya dijadikan semacam ya suatu kebutuhan yang tidak utama, padahal dia menjaga aset-aset Anda. Dan mohon itu berarti upah satpam setidak-tidaknya di atas UMP lah, merujuk dari pasal 1 dan 4. Demikian. Keempat, kalau tadi kita melihat bahwa mereka dididik mulai ada kepangkatan, ada ke sertifikasi, maka satpam ini di golongan 3, pelaksana, supervisor, dan manajer. Ya pelaksana ini ya mereka yang anggota-anggota di lapangan. Nanti ada kepangkatannya, ya ada segitiga putih itu untuk garda pratama, kuning untuk garda madya, dan merah untuk garda utama. Misalnya kalau 1, 2, 3 itu nanti ada masa berakur dengan masa kerja tuh, kebetulan dengan kemampuan yang sudah dia dapat selama dia berkarir di dunia satpam. Ini merujuk di pasal ayat 19. Jadi dengan demikian, please untuk pengguna jasa maupun badan usaha jasa pengamanan juga dilihat bahwa satpam ini sudah pengalaman sejak dia mendapatkan kompetensi daripada sertifikat garda pratama, garda madya atau garda utama, dilihat berapa lama dia masa kerjanya dan berapa lama pengalamannya. Dengan demikian kita mendapatkan bahwa itu adalah kemampuan mereka beradaptasi dan skill yang dia dapat. Ya, yang kelima, menarik sekali ini. Nanti jangan masyarakat juga jangan kaget bahwa dengan peraturan baru peraturan polisi yang baru ini nomor 4 tahun 2020, pakaian seragam daripada satpam berubah menjadi coklat, mirip seragam Polri dengan degradasi 20%. 3 kali itu. Jadi jangan kaget ketika masyarakat akan melihat ada seragam kayak polisi, bahwa dia itu dilihat di simbolnya sebelah kanan atau sebelah kirinya ada nama, dan sebelah kiri ada tulisan satpam atau polisi. Itu akan menunjukkan perbedaannya. Dihimbau untuk BUJP bahwa sejak dikeluarkan peraturan ini, maka setidak-tidaknya tanggal 5 Agustus tahun 2021, semua satpam yang telah memenuhi persyaratan kriteria segera menggunakan seragam baru. Ya, selamat buat kawan-kawan yang berprofesi satpam di sana. Anda ada seragam baru, Anda semakin pede karena Anda juga melaksanakan profesi sebagai pengamanan dan tugas kepolisian terbatas. Gitu. Terus yang menarik lagi, kalau selama ini asosiasi profesi satpam atau APSI adalah mereka yang menaungin para wadah daripada profesi satpam untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Pertanyaannya adalah demikian, apakah hanya APSI yang boleh diajukan hanya sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan satpam? Ternyata tidak juga. Kalau kita melihat pasal 32 bahwa asosiasi profesi satpam itu harus terintegrasi dengan
Baharkam Polri. Setidak-tidaknya dia mengajukan ketika pembentukan asosiasi profesi satpam harus diketahui oleh Baharkam Polri. Dan yang utama adalah wajib memiliki kode etik profesi satpam. Jadi kalau selama ini masih ada APSI, kedepannya saya harap ada wadah bagi profesi satpam yang lainnya. Tentu saja harus terregistrasi ke Baharkam Polri. Ya, ada satu lagi di pasal 33, Kapolri adalah pengendali seluruh anggota satpam. Maksudnya apa nih? Kapolri adalah pengendali dari seluruh satpam, berarti Kapolri adalah bapaknya satpam, dia yang membina, mengawasi, mengontrol. Walaupun Anda tugas di BUJP, para profesi satpam di BU Badan Usaha Jasa Pengamanan, ABC dan sebagainya, setidaknya Anda adalah anak-anak Kapolri atau anak-anak polisi Republik Indonesia. Sedikit bangga. Dan lagi ada pertanyaan kemarin, Bang, apakah satpam juga bisa memakai senjata api? Jadi ada di pasal 3 Perkap nomor 2 tahun 2017 tentang perizinan dan pengawasan pengendalian senjata api non-organik TNI Polri bahwa satpam bisa asal dia mengikuti aturan sesuai Perkap nomor 2 tahun 2017, terutama di pasal 3 rujukannya. Jadi sudah seperti kalau kita lihat pengalaman kita di offshore, pengalaman kita di tambang dan sebagainya, itu memang perlulah untuk senjata api, apalagi di perbatasan-perbatasan untuk pengawalan perusahaan. Khawatirkannya ada sindikasi dari luar negara yang masuk melalui perbatasan melakukan suatu tindakan, satpam sudah bisa mampu mengatasi. Tentu saja melalui Perkap nomor 2 tahun 2017 itu banyak mengatur, mungkin bisa dibaca di sana, akan mengikuti aturan-aturan yang ada dan sebagainya. Mungkin yang sampai sekarang yang terjadi dari kepolisian adalah senjata apa yang pantas, yang tepat untuk penggunaannya di lapangan nanti. Ya, demikian aja kita bicara tentang satpam berdasarkan berdasarkan peraturan polisi nomor 4 tahun 2020. Selamat buat satpam, profesi satpam seluruh Indonesia. Selamat juga untuk BUJP, semakin profesional dan proporsional terhadap perekrutan karyawan penempatan. Mohon kalau saran saya untuk para COP, jangan kasih biaya murah untuk satpam, tapi hargai dia sebagai rekan kamu kerja dan dia adalah mitra kamu dalam pengembangan perusahaan kamu. Makin kamu bijaksana, anggota kamu sejahtera, dan dia akan rela membela perusahaan. Demikian juga untuk para pengguna jasa satpam, mohon dipahami, Anda tinggal dua pilihan. Satu, pilih satpam atau satkamling. Kalau mungkin pilih satkamling berarti Anda bukan profesi satpam atau profesi pengamanan yang terdidik, yang dibekali dengan pengetahuan dan segala macam detek cegah dini yang terjadi. Kalau satkamling, mereka mungkin tidak terdidik dan sebagainya, jadi Anda bisa membayar murah untuk dia. Tapi kalau untuk satpam, mohon mulailah hargai kami sebagai anak-anak bangsa
yang menggiat berlaku untuk kegiatan profesi jasa keamanan. Semoga terjadi sinergi antara pengguna jasa, Badan Jasa Pengamanan, BUJP, dan Satpam sendiri. Demikian juga mohon polisi bertindak tegas terhadap BOJP nakal maupun pengguna-pengguna jasa yang masih tidak menghargai profesi satpam ini dengan membiayai murah itu. Tapi saya yakin dengan adanya ini BOJP pengguna jasa tinggal pilih mau menggunakan satkamling atau satpam. Ya, terima kasih untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Januari 2020. Saya Gus Pur, salam hormat selalu untuk profesi satpam dan salam Nusantara.